Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Apa atau siapa yang dekat dengan kita sangat mempengaruhi sikap kita. Maka kita berharap dekatnya kita dengan Allah adalah sesuatu yang paling mengarahkan sikap-sikap kita. Karena itu seluruh ibadah kita harus kita jaga. Apakah kita betul-betul melakukannya karena Allah atau sekedar kebiasaan? Prinsip dalam fikih yang kita pelajari, syarat diterimanya ibadah bukan semata-mata al-ittiba', bukan semata-mata harus seperti mengikuti Rasulullah, tapi yang kedua harus ikhlas. Itu yang harus kita perhatikan, mas kalian. Mungkin kalau al-ittiba' sudah otomatis, tapi ikhlas itu harus betul-betul ditata, dijaga dan dipelihara. Baik sebelum beramal, terus ketika beramal, dan setelah beramal. Kewajiban kita menjaga ikhlas itu di 3 keadaan: sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Jadi seluruh amal kebaikan kita itu membuat kita kontak dengan Allah. Apalagi amal kita banyak. Jadi banyak momentum, banyak amal yang menghubungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud saya adalah seharusnya kita yang semakin banyak ibadahnya, kalau ditegakkan atas dasar al-ittiba dan ikhlas, maka kita adalah orang yang selalu optimis. Insyaallah. Seperti tema yang kita bahas sekarang. Bagaimana kita menghadirkannya? Selalu bukan sekedar optimis, tapi selalu optimis. Karena kita sadar yang paling dekat dengan kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kekurangan kita yang membuat kita selalu berkeluh kesah. Bukan kekurangan keluarga kita yang membuat kita tidak pandai bersyukur. Bukan keadaan yang selalu kita alami yang membuat kita mengatakan kok begini. Tetapi hanya Allah yang paling dekat dengan kita. Seharusnya ini yang paling berpengaruh dalam sikap dan sifat kita. Insya Allah begitu. Masalah muslim rahimakumullah. Kenapa kita selalu optimis? Kita bahas dari satu sisi, bisa ditambah dengan sisi lain. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Kahfi ayat 45, pada penghujungnya mengatakan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان الله على كل شيء مقتدرا وكان الله على كل شيء مقتدرا. Mari kita nikmati huruf per hurufnya, apalagi kata per katanya. Karena satu huruf yang kita baca ada pengaruhnya. Kalau kita membaca Al-Quran, insyaallah. Wa kana Allah itu ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Syai' itu sudah umum semuanya, diikat lagi dengan kulli. Jadi setiap yang ada ini diikat dengan kul, setiap, tidak ada terkecuali, semuanya. Sedetik pun tidak lepas, satu detik pun nggak lepas, satu peristiwa pun nggak lepas. Mungkin sepermiliar detik nggak terlepas. Seluruh kejadian nggak terlepas dari apa? Muqtadir, dari kekuasaan Allah yang mengaturnya. Allahu Akbar, dari pengendalian Allah. Coba kita baca ayat ini berulang-ulang, ya. Ini cara kita untuk mengobati hati kita dan mengarahkannya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Kalau kita berobat, ya, atau minum herbal, itu ada resepnya kan, 3 kali 2, itu rutin baru berpengaruh. Sama dengan tilawah Al-Quran, berpengaruh kalau rutin terus dilakukannya. Masya Allah, Masya Allah. Apalagi makna dari ayat ini adalah menjangkau mengenai segala tempat, segala waktu, segala keadaan, segala problem, segala peristiwa. Sehingga kita akan paham kenapa Allah mengingatkan kita, ya, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Allahu Akbar. Bagaimana kita harus kontak terus dengan Allah ketika posisi duduk, berdiri, berbaring. 3 posisi hidup ini semuanya harus kontaknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Muqtadiro adalah salah satu asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dibaca juga di surah Az-Zukhruf ayat 42, Al-Qamar ayat 42 dan 55. Nah, kalau Al-Quran menjadi penerang hati kita, kita sudah bahas kemarin juga, Al-Quran adalah cahaya hati kita, dan cahaya itu kita butuhkan setiap saat. Maka ketika kita mengucapkan muqtadira selalu, ketika kita ingat Allah muqtadira selalu, maka seharusnya kita selalu termotivasi, semangat dan optimisme sebagai orang-orang yang beriman. Di awal bulan
semangat, optimis. Di tengah bulan tetap, di akhir-akhir bulan tetap gitu. Allahu Akbar. Kita tidak dikendalikan oleh berapa yang kita punya di awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Kita hanya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemik atau di luar pandemik, tetap kita optimis. Karena Allah lebih dekat dengan masa pandemik. Dan Allah yang menguasai masa pandemik ini. Allahu Akbar. Kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-haya'u minal iman. Ini harus terus kita gelorakan juga jemaah sekalian. Kalau kita lebih optimis gara-gara kemampuan kita. Jadi kita tahu kita punya kemampuan ini, optimis. Kita malu kalau tanpa Allah di atas kemampuan kita. Kita malu jemaah sekalian. Kita malu optimis karena tausiah semata gitu ya, atau arahan orang hebat melebihi ketika kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Atau jangan pernah sampai kita melupakan Allah lalu kita optimis. Allahu Akbar jemaah sekalian. Memang inilah tugas utama kita untuk bersungguh-sungguh merasakan, meyakini Allah yang gaib dalam hidup kita, dan sabar mengalami jatuh bangunnya kita. Yang penting itu. Karena itu Allah laha ma kasabat. Allah selalu melihat prosesnya. Maaf, seandainya secara rasa kita merasakan kok belum sampai kepada optimal, tidak masalah. Yang penting kita maksimal melakukannya, berusaha untuk selalu optimis karena motivasi kekuasaan Allah, motivasi Allah yang dekat dengan kita, yang Allah Maha Berkuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus optimis jemaah sekalian. Seberat apapun beban hidup yang kita alami, itu menjadi ringan bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu optimis, seburuk apapun yang kita alami, dia akan berubah lebih baik atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesuatu yang mungkin mustahil bagi kita, Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Apalagi yang kita ragukan kalau memang betul-betul kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Memang dalam perjalanan itu pasti ada cobaannya, pasti ada godaannya, pasti. Makanya tunjukkan kesungguhan kita dan kesabaran kita menjalani proses ini. Dan ini yang Allah minta sampai kita ke surga. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladzi najahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allah minta dua kan, sungguh-sungguh menjalani proses pembelajaran kita bahwa Allah Maha Kuasa, Muqtadir, dan sabar menjalani godaan dan cobaan di jalannya. Di saat hujan seperti ini, optimis kita semakin terasa kuat. Kenapa?
di halaman rumah kita yang punya halaman, atau di kebunnya, atau di pinggir jalan, atau di jalan-jalan yang kita lewati. Sekarang pada hijau semua, rumput-rumputnya tumbuh, padahal awalnya nggak ada rumput. Siapa yang berkuasa menghidupkannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dengan mata kita. Ini jangan dianggap biasa. Setiap hari kita lewat ketika musim kering, nggak ada satupun rumputnya yang tumbuh. Rumah kita bersih biasanya gitu, nggak ada rumputnya gitu. Begitu hujan turun, Allah yang menghidupkan tanah yang mati, menjuburkan tanah yang kering kerontang. Allah dalam keyakinan kita yang muqtadirah bisa menyembuhkan segala penyakit. Maka keluh kesah tidak menguasai kita ketika kita punya penyakit, maaf, mungkin menaun. Jangan lupa, optimis itu timbul bukan karena melihat kekurangan kita atau problem kita, karena muqtadirah. Ingat itu, muqtadirah. Zikir kita kepada Allah yang muqtadir itu. Meskipun obatnya tidak pernah pasti apa bentuknya, tetap kita optimis mas sekalian, karena kita yakin Allah muqtadirun. Allah tidak pernah lepas mengizinkan sesuatu terjadi, baru terjadi atas izin biiznillah, termasuk penyakit itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah yang berkuasa memberi hidayah kita. Allah yang berkuasa memberi hidayah kepada orang yang sangat zalim sekalipun, yang sangat sombong sekalipun pada awalnya. Khalid bin Walid yang sudah memporak-porandakan pasukan Uhud sehingga dianggap kalah. Anda bisa bayangkan orang yang berperang memerangi Rasulullah dan para sahabat, artinya bagaimana kondisi hatinya kalau bukan kekufuran yang sangat kuat dan hebat kufurnya, toh juga mendapat hidayah. Siapa? Allah berkuasa. Dan banyak peristiwa lain. Para pastor, para biarawati yang asalnya membuka Quran hanya untuk mencari kelemahannya, titik kelemahan yang dimasuki, masuk Islam. Subhanallah. Nah, dihubungkan dengan masa kini kita sekarang, kita optimis. Bagaimanapun rasa yang sekarang kita rasakan ketika cahaya Islam mau dipadamkan, kita harus optimis. Meskipun nampaknya kekuatan itu mengumpul pada kezaliman sekarang, entah dari materi, entah apa-apa, tidak peduli. Allah lebih kuasa dari kekuatan mereka. Bahkan bisa jadi mereka yang sangat benci dengan Islam, bisa jadi dia masuk Islam, dia sadar dan mendapat hidayah. Artinya menghadapi situasi sempit apapun, dada kita tetap lapang, tidak terhimpit dan dikuasai oleh keresahan dan kegelisahan. Subhanallah. Sudah terjadi, sudah terbukti jemaah sekalian. Allah berkuasa membuat kelompok kecil menjadi pemenang. Maka jangan pernah remehkan jumlah kecil kita.
Aduh, kita sedikit nih. Kapan ya kita bisa unggul? Loh, unggul itu tidak menunggu jumlah. Sudah kita tahu pasukan Badar itu sudah dekat dengan pemahaman kita. Allahu Akbar. Senjata apa adanya, jumlah sedikit, menang. Anda bisa bayangkan. Dan peristiwa-peristiwa lainnya. Subhanallah. Artinya juga kekurangan kita tidak menghambat kita mendapat muqtadir. Dalam arti, jangan kekurangan kita membuat kita jauh dari Allah yang muqtadir. Justru seharusnya ketika kita paham kekurangan kita semakin optimis. Karena kita berhasil, bukan karena kehebatan kita bahkan, tapi karena wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Allahu Akbar. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biiznillah wallahu ma'as sabirin. Menarik ya jemaah sekalian. Betapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi prediksi kita jangan menjadi penghambat kita, menjadi hijab kita. Optimis, prediksi kita tidak berhasil, prediksi ini tidak ada manfaatnya, kadang lewat. Aduh, itu biasa godaan. Makanya Allah mengatakan wallahu ma'as sabirin. Berarti selama perjalanan itu, ya tadi kayaknya nggak berhasil, ada kata-kata itu, kayaknya sia-sia, kita tidak akan bisa mengalahkannya, ini nggak tercapai, itu pasti ada. Tapi kita terus berjuang bahwa Allah lebih kuat dari segala-galanya. Muqtadir, Allah yang berkuasa. Jemaah sekalian bahagia. Coba bagaimana kita dilarang oleh Islam, Allah dan Rasulnya. Ketika mendapat musibah, maaf ya, seberat apapun kita tidak boleh putus asa jemaah sekalian. Allah Akbar. Ingat doanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Coba Anda bisa bayangkan itu. Dan doa ini adalah doa yang disebarluaskan oleh salah seorang sahabiah. Dan karena beliau merasakannya. Allah Akbar. Siapa namanya? Ummu Salamah. Kalau bahasa Indonesianya Bu Selamat, ya, Ummu Salamah, Bu Selamat, ya. Nyebut nama sendiri. Baik. Coba bagaimana coba? Ummu Salamah menunggu suaminya balik dari perang jihad, ternyata suaminya tinggal nama. Ya apa rasanya suami yang dicintai, yang hebat, soleh, perkasa itu syahid fisabilillah. Ya seneng pasti, tetapi hantaman sedihnya pasti ada. Manusiawi, tapi beliau mampu mengelola suasana hatinya, batinnya. Beliau mampu mengelola itu di masa sekalian. Dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangankan suamiku, aku juga milik Allah, pasti kembali kepada Allah. Tapi dia optimis. Ya apa rasanya ditinggal suami kekasih hati yang luar biasa gitu. Pasti ada, bagaimana kamu besok, kan begitu kan? Tapi dia mengatakan Allahumma ajirni fi musibati. Ini kata-kata optimis dalam musibah. Walaupun hatinya pasti sedih. Ya Allah,
beri aku, kalau bahasa sekarang reward, beri aku hadiah dong, pahala dong. Optimis akhi. Allah Akbar. Dalam musibahku ini, Allah Akbar. Bayangkan dalam kondisi suaminya meninggal dunia, coba tetap optimis, sabar, mengharapkan Allah yang muqtadirah. Diteruskan apa? Wa khlufli khairan minha. Bahkan ya Allah, gantikan dengan yang lebih baik ya Allah. Nggak disebut apa ganti suami, ganti keadaan, ganti semua. Luar biasa kan? Gantikan dengan lebih baik ya Allah. Hah? Apa yang terjadi? Subhanallah. Beliau merasakan muqtadirahnya Allah. Ternyata suaminya digantikan oleh orang terbaik di dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan baiknya sedikit, agak baik, lebih baik, bukan lebihnya. Tidak bisa dibayangkan. Rasulullah menikahi Ummu Salamah. Jadi beliau yang menyebarkan di antaranya hadis ini, Ummu Salamah. Insyaallah. Jadi apa yang membuat kita stres, dirundung ketakutan dan kesedihan? Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Karena itu jemaah sekalian, keinginan kita jangan hanya ingin dipenuhi oleh Allah. Misalnya, tolong kalau kebutuhan kita minta A+ sama Allah. Maaf, kalau kita punya kebutuhan hidup 1 bulan 4 juta, itu ringan bagi Allah. Misalnya, karena Allah muqtadirah, kalau bisa 4 miliar lah. Oke? Kita bisa tetap infak banyak di Masjid Manarul. Kita banyak ini. Kenapa? Allah muqtadirah. Kalau boleh kita mengatakan yang lebih, maaf ya, agak sedikit ini, kita berdoa bukan hanya yang realistis, tapi yang tidak realistis kita minta. Karena Allah mampu melakukan hal yang mustahil bagi manusia. Halo? Tolong, kalau kita yakin Allah muqtadirah, doa kita juga sama seperti itu. Optimisme kita bisa melaksanakan kewajiban ma'isyah bagi keluarga kita yang wajib, yang sunnah juga harus bisa kalau bisa. Lalu muqtadirah. Rugi kita kalau minta kepada Allah yang real dalam arti sesuai dengan kemampuan yang kita. Allah bisa memberikan hal yang di luar nalar kita. Maaf, khususnya masalah doa, karena ini amalan yang ringan yang diringan-ringankan orang. Bahkan ada yang meremehkan doa. Ya jangan doa toh, ikhtiar. Nah, artinya maaf, bahasa meremehkan doa. Kalau saya katakan, orang bisa berdoa tanpa ikhtiar, bisa nggak? Bisa. Walaupun ikhtiar pastilah kita lakukan. Artinya bahasa yang meremehkan doa itu yang tidak boleh terjadi. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Awal itu doa gitu. Yang harus terbayang di benak kita, Allah kuasa mengabulkan doa yang ditujukan pada. Memang ada penguatnya, fal yu'minu bi, kan begitu. Tetap jaga iman kepada aku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu
bukti bahwa kita yakin Allah muqtadir adalah doa kita untuk mengatasi situasi diri kita dan situasi negeri kita. Selain memang pasti ada ikhtiar kita. Sekecil apapun juga jangan diremehkan. Atau jangan suka meremehkan usaha orang lain untuk mengadakan perubahan sekecil apapun. Allahu Akbar. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan ganjaran bagi orang-orang beriman sekecil apapun. Allahu Akbar. Akhirnya sebelum kita akhiri, sebelum kita nanti insyaallah minggu depan mudah-mudahan panjang umur, atas kuasa Allah kita masih sehat, atas kuasa Allah tetap semangat, atas kuasa Allah kita selalu optimis menghadapi apapun keadaan, situasi dan dimanapun. Ingat masalah doa, Allah mengkabulkan doa itu dalam 3 bentuk. Yang pertama, disegerakan di dunia seperti yang kita harapkan, atau bahkan bisa lebih. Yang kedua, atau diganti dalam bentuk selamat dari kejahatan. Allahu Akbar. Jadi sesuai dengan kualitas doanya, yang sesuai dengan nilai doanya. Eman ini, saya minta, maksudnya begini, tolong kita minta doa yang hebat, yang besar, agar kita selamatnya juga besar. Halo? Kalau tidak, kata Allah, yudakhiraha fil akhirah, disimpan di akhirat, karena gede banget, nggak dikasih semua, ditaruh di akhirat. Itu yang kita minta juga, makanya doanya besar. Kalau nggak di dunia, ya di akhirat. Muqtadirah. Kenapa demikian? Nanti kita bahas insyaallah. Jadi kita ingin minta yang besar, kita berharap yang besar, cita-cita besar, dan optimis. Maaf ya, kurang lagi optimis bahwa semuanya akan sampai pada tujuannya atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita hiasi hidup kita dengan optimis agar wajah kita tambah ganteng bagi laki-laki karena nggak merenggut tok, bagi perempuan tambah cantik karena bercahaya. Karena optimis tidak ada hoaknya kepada Allah, tidak akan pernah kecewa kita. Maka tersenyum terus, penuh harapan dan penampilan terindah bagi orang-orang yang optimis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.